lihat aku, Pangling ya? Iya, ini aku, Pixie. Dengan rambut baruku, dan kulit putihku. Perawatan itu penting loh. Mencintai diri sendiri, merawat diri, sangatlah penting. Ini adalah bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising dan Venus bulan Juli. Pembacaan ini bersifat intuitif. Bisa cocok bisa tidak. Ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Perlu diingat bahwa energinya bisa sebaliknya atau terbalik. Juga bisa berubah-ubah dengan cepat. Dan sesuaikan dengan kondisinya. Kadang bisa saja masih dalam tahap pacaran atau menikah atau salah satu menikah, dan sebagainya. Capricorn. Perlu diingat lagi, energinya bisa terbalik, atau sebaliknya. Bisa sebagian, bisa seluruhnya. Oke, relaks. Nah, ini bacaannya. Sepertinya kamu memblok dia dan membuat dinding tinggi, berjaga-jaga agar tak tersakiti lagi. Kamu bahkan membatasi dirimu sendiri dengan yang lainnya juga, karena traumamu yang takut tersakiti. Sepertinya, hal ini kamu lakukan karena dia yang in and out dan pengabaian demi pengabaian yang kamu terima, sehingga kamu merasa berada dalam sebuah hubungan, tapi berjalan masing-masing. Kamu bergerak maju meninggalkan hubungan yang tak pasti ini, yang menurutmu rumit dan tidak jelas. Kamu mencoba bersabar dan tidak melakukan kekerasan atau kasar, meskipun dia masih ingin berekonsiliasi denganmu. Ada keraguan, ada dua cinta yang harus dia pilih. Dia malah merasa, masalah demi masalah yang kalian hadapi, malah membuatnya semakin mengerti kamu dan dekat denganmu. Sementara kamu merasa dia agak liar dan sulit dipahami, sulit ditenangkan. Banyaknya rival atau orang yang masuk dalam kehidupan cinta kalian, membuat hubungan ini jadi hancur berantakan. Dan dia masih saja membuka dirinya untuk pilihan-pilihan lainnya. Sedangkan kamu, bercermin dari hal ini, juga semakin membuka dirimu, meski tetap berhati-hati, takut tersakiti lagi. Kamu juga tidak akan merubah dirimu untuk apapun dan untuk siapapun. Dia marah padamu. Hal kecil jadi besar. Dan, sepertinya hubungan kalian selama ini juga diwarnai pertengkaran. Dia marah, karena merasa diabaikan. Dia marah, karena kamu mengacuhkannya. Dia merasa, kamu tidak ingin menaruh usaha lagi dalam hubungan ini. Dengan gengsinya, dia pun siap memutuskan hubungan ini. Dia menggunakan logikanya. Sepertinya, kalian malah sama-sama ingin bebas lagi. Kamu ingin bebas, mandiri, dan mengejar impianmu lagi yang pernah tertunda. Kamu juga punya kelas. Dan, siapapun yang ingin menjalin hubungan denganmu, harus punya kelas. Tapi untuk sebagian kamu yang malah jadi PHP karena traumamu, kamu harus lebih berhati-hati. Karena, bila kamu menginginkan hubungan yang jelas dan langgeng, kamu juga harus melempar vibrasi yang sama, agar alam memberikan kamu, seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin trauma membuatmu jadi enggan dan ragu untuk menjalin kasih untuk sementara waktu. Tapi, bersikap tegas jauh lebih baik, daripada ragu, bingung, dan dianggap mempermainkan. Meskipun, mungkin niat kamu tidak seperti itu. Kamu ingin menutup sebuah siklus dan membuka yang baru. Dengan kata lain, kamu ingin menutup kisah lama, menutup cinta lama, dan membuka kesempatan bagi cinta baru. Bila ada hal yang belum terselesaikan, inilah saatnya untuk menyelesaikannya. Inilah saatnya berterus terang. Mungkin kamu atau dia masih memendam sesuatu. Mungkin juga kalian kurang terbuka satu sama lain. Ada yang merasa tidak diperlakukan dengan adil di sini.
Mungkin juga salah satu hanya memberi dan satunya lagi hanya menerima. Sepertinya kamu butuh relaksasi. Kamu butuh ketenangan agar bisa berpikir jernih, healing dari luka lama agar bisa kembali pulih. Tak ada pergerakan berarti dalam hal cinta. Bahkan terkesan stagnan untuk sementara waktu. Nah, ini terjemahan pesannya. Pesan pertama, bermain. Perawatan diri termasuk bersenang-senang. Apakah Anda cukup bermain, sayang? Apakah Anda memiliki cukup waktu luang? Hidup berjalan begitu cepat. Pastikan untuk bersenang-senang di sepanjang jalan. Bermain menghubungkan kita dengan keingintahuan dan semangat seperti anak kecil. Ketika hidup terasa terlalu serius, singkirkan daftar tugas kamu dan berikan ruang untuk hal-hal yang membuat kamu bersemangat. Pergi ke bioskop atau nonton, atau main ayunan di taman bermain. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk bersenang-senang. Biarkan kesenangan bersinar dan hidup sedikit atau banyak. Pesan kedua, menari, tendang tumit imut kamu dan gerakkan tubuh agung kamu. Rasakan musiknya dan lepaskan. Berputarlah sesuai niat kamu. Setiap sel di tubuh kamu akan bersukacita. Olahraga sama pentingnya untuk kesejahteraan kamu seperti makan sehat dan memproses stres dan emosi kamu. Kamu bisa bergoyang sendirian, dengan teman, atau dengan seseorang. Menari sepenuh hati. Sepertinya, selain relaksasi, kamu juga butuh hiburan. Hiburlah dirimu sendiri, dengan cara yang kamu sukai. Bila kamu suka menari atau melakukan hobi atau kegemaran lainnya, maka, lakukanlah. Dan, sepertinya kamu juga diminta untuk tidak terlalu serius menanggapi dan menghadapi masalahmu. Baiklah, hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa menekan tombol loncengnya, agar kamu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.